Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali tentang alat ukur dan pengukuran listrik. Rekan-rekan sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alat ukur listrik beserta dengan parameter-parameternya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pengukuran tunggal dan ketidakpastian hasil pengukuran tunggal, dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas tentang ketidakpastian hasil pengukuran berulang. Rekan-rekan sekalian, pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang, tidak cukup hanya satu kali. Jadi pengukuran berulang ini dilakukan lebih dari satu kali. Adapun ketidakpastian dari pengukuran berulang ini harus ditentukan berdasarkan semua hasil ukur yang telah diperoleh. Tidak hanya ditentukan pada salah satu atau beberapa dari hasil pengukuran yang diperoleh. Ini harus melibatkan seluruh hasil yang telah diperoleh dalam pengukuran berulang. Hasil pengukuran berulang ini dinyatakan dalam bentuk yaitu nilai rata-rata, simpangan terhadap nilai rata-rata, simpangan rata-rata maupun deviasi standar. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang bagaimana mencari nilai rata-rata, simpangan terhadap nilai rata-rata, simpangan rata-rata, dan deviasi standar pada pengukuran berulang. Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana mencari nilai rata-rata pada pengukuran berulang. Nilai rata-rata ini merupakan jumlah dari seluruh nilai dari data pengukuran yang diperoleh, kemudian dibagi dengan banyaknya data pengukuran. Nilai rata-rata besaran X yang diukur sebanyak N kali pengukuran ini dinyatakan dalam persamaan X bar sama dengan sigma XI, di mana I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dibagi dengan N, di mana X bar ini merupakan nilai rata-rata, XI adalah pengukuran ke I, N adalah banyaknya pengukuran. Berikutnya yaitu simpangan terhadap nilai rata-rata. Simpangan atau deviasi terhadap nilai rata-rata ini adalah selisih antara nilai hasil pengukuran dengan nilai rata-rata yang sudah kita dapatkan dari sejumlah hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Simpangan terhadap nilai rata-rata ini boleh berharga positif, negatif maupun berharga 0. Simpangan terhadap nilai rata-rata ini dinyatakan dalam rumus DI sama dengan XI dikurangi X bar, di mana DI adalah simpangan terhadap nilai rata-rata, XI adalah pengukuran ke I, X bar adalah nilai rata-rata. Berikutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data pengukuran menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata ini dinyatakan dalam persamaan D sama dengan sigma harga mutlak DI, di mana I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dibagi dengan N, di mana D adalah simpangan rata-rata, harga mutlak DI adalah harga mutlak simpangan terhadap nilai rata-rata, N adalah banyaknya pengukuran. Deviasi standar atau simpangan baku. Deviasi standar adalah statistik yang mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap nilai rata-rata dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varian. Deviasi standar ini dinyatakan dalam persamaan SD sama dengan akar dari sigma DI kuadrat, di mana I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dibagi dengan N-1, di mana SD adalah deviasi standar, DI adalah simpangan terhadap nilai rata-rata, N adalah banyaknya pengukuran.
Rekan-rekan sekalian, kita akan memberikan contoh pengukuran berulang terhadap sebuah besaran. Pada kali ini kita akan mencoba mengukur yaitu besaran tegangan. Sebagai contoh yaitu pengukuran terhadap sumber tegangan AC 12 volt, maka diperoleh data pengukuran berulang sebagai berikut, yaitu pengukuran ke-1 dengan hasil pengukuran yaitu 12,4 volt, pengukuran kedua 12,7 volt, pengukuran ketiga 11,9 volt, pengukuran keempat yaitu 12,1 volt, pengukuran kelima adalah 13,1 volt, pengukuran keenam 12,3 volt, pengukuran ketujuh 12,6 volt, pengukuran ke-8 11,8 volt, pengukuran ke-9 11,6 volt, dan pengukuran ke-10 yaitu 12,3 volt. Ini adalah contoh pengukuran terhadap sumber tegangan AC 12 volt yang dilakukan sebanyak N kali, yaitu 10 kali. Pertanyaannya adalah carilah nilai rata-rata, simpangan terhadap nilai rata-rata, simpangan rata-rata, dan deviasi standar dari pengukuran tersebut. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan cari satu persatu dari nilai rata-rata, simpangan rata-rata, dan deviasi standar pada pengukuran tersebut. Yang pertama, kita akan cari nilai rata-rata berdasarkan hasil pengukuran tegangan AC 12 volt, di mana hasil pengukuran ini ditampilkan dalam tabel dari pengukuran yang pertama yaitu 12,4 volt hingga pengukuran ke-10 yaitu 12,3 volt. Maka sesuai dengan persamaan untuk mencari nilai rata-rata, X bar sama dengan sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N dibagi dengan N. Maka persamaan menjadi X bar sama dengan sigma XI, I sama dengan 1 hingga I sama dengan nilai N adalah 10 dibagi dengan N banyaknya pengukuran adalah 10 kali. Maka didapatkan X bar adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah X7 ditambah X8 ditambah X9 ditambah X10 dibagi N adalah 10. Didapatkan hasil X bar sama dengan pengukuran pertama adalah 12,4, pengukuran kedua adalah 12,7, pengukuran ketiga adalah 11,9, dan seterusnya sampai dengan pengukuran 10 yaitu 12,3 dibagi dengan 10. Maka didapatkan jumlah dari X1 sampai dengan X10 yaitu 122,8 volt dibagi dengan 10. Maka didapatkan nilai X bar yaitu nilai rata-rata sebesar 12,28 volt. Ini adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil pengukuran tegangan AC 12 volt, yaitu berdasarkan pengukuran pertama hingga ke pengukuran terakhir yaitu ke-10. Selanjutnya dari nilai rata-rata kita dapat cari simpangan terhadap nilai rata-rata sebagaimana yang ditampilkan dalam hasil pengukuran pada tabel dari pengukuran pertama hingga pengukuran ke-10. Didapatkan nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan 12,28 volt. Maka kita bisa cari simpangan terhadap nilai rata-rata dengan rumus yaitu DI sama dengan XI dikurangi X bar. DI yang pertama yaitu DI1 sama dengan pengukuran ke-1 atau X1 dikurangi X bar atau nilai rata-rata, maka didapatkan nilai 12,4 volt dikurangi 12,28 volt. Didapatkan nilai DI atau D1 sama dengan 0,12 volt. Kemudian DI2 sama dengan X2 dikurangi X bar sama dengan 12,7 volt dikurangi 12,28 volt, didapatkan nilai 0,42 volt. Sedangkan D3 yaitu X3 dikurangi X bar sama dengan 11,9 volt dikurangi 12,28 volt,
didapatkan nilai yaitu minus 0,38 volt. Sedangkan D4 yaitu X4 dikurangi X bar sama dengan 12,1 volt dikurangi nilai rata-rata adalah 12,28 volt, didapatkan nilai yaitu minus 0,18 volt. Kemudian D5 yaitu X5 dikurangi X bar sama dengan 13,1 volt dikurangi 12,28 volt, didapatkan nilai 0,82 volt. Berikutnya adalah D6 sama dengan X6 dikurangi X bar sama dengan 12,3 volt dikurangi 12,28 volt, didapatkan nilai yaitu 0,02 volt. Berikutnya adalah D7. D7 sama dengan X7 dikurangi X bar, didapatkan nilai 12,6 volt dikurangi 12,28 volt, maka didapatkan hasil D7 adalah 0,32 volt. Sedangkan D8 sama dengan X8 dikurangi X bar sama dengan 11,8 volt dikurangi 12,28 volt, didapatkan hasil yaitu minus 0,48 volt. Kemudian D9 sama dengan X9 dikurangi X bar sama dengan 11,6 volt dikurangi 12,28 volt, didapatkan nilai minus 0,68 volt. Sedangkan D10 sama dengan X10 dikurangi X bar, didapatkan nilai yaitu 12,3 volt. Hasil pengukuran X10 dikurangi dengan nilai rata-ratanya adalah 12,28 volt, didapatkan nilai deviasi terhadap nilai rata-rata yaitu 0,02 volt. Inilah rekan-rekan sekalian hasil perhitungan deviasi terhadap nilai rata-rata, yang mana di awal kita sampaikan nilai deviasi terhadap nilai rata-rata ini bisa berharga positif maupun berharga negatif dan juga bisa bernilai 0. Berikutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Sebagaimana dalam perhitungan tadi, dalam mencari simpangan terhadap nilai rata-rata atau DI, didapatkan nilai DI yaitu D1 sama dengan 0,12 volt, D2 adalah 0,42 volt, D3 adalah minus 0,38 volt, D4 adalah minus 0,18 volt, D5 adalah 0,82 volt, D6 adalah 0,02 volt, D7 adalah 0,32 volt, D8 adalah minus 0,48 volt, D9 adalah minus 0,68 volt, D10 adalah 0,02 volt. Maka simpangan rata-rata berdasarkan persamaan D sama dengan sigma harga mutlak DI, di mana I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dibagi dengan N, maka didapatkan persamaan D sama dengan sigma harga mutlak DI, I sama dengan 1 hingga I sama dengan 10 dibagi N adalah 10. Maka didapatkan nilai D yaitu harga mutlak D1 ditambah harga mutlak D2 ditambah harga mutlak D3 dan seterusnya ditambah harga mutlak D10 dibagi dengan 10. Didapatkan hasil yaitu D1 adalah 0,12 yaitu harga mutlak dari D1 ditambah 0,42 yaitu harga mutlak dari D2 ditambah 0,38 yaitu harga mutlak dari D3 minus 0,38 dan seterusnya hingga D mutlak 10 yaitu 0,02 dibagi dengan N adalah 10, didapatkan hasil D sama dengan 3,44 volt dibagi 10, maka hasil dari simpangan rata-rata adalah 0,344 volt. Ini adalah hasil perhitungan simpangan rata-rata yang didasarkan pada hasil perhitungan pada simpangan terhadap nilai rata-rata atau DI. Rekan-rekan sekalian,
Jika simpangan rata-rata ini digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran berulang, maka hasil pengukuran berulang ini adalah 12,28, yaitu nilai rata-rata yang kita dapatkan ditambah dengan atau dikurangi dari deviasi rata-rata, yaitu 0,344 volt. Maka hasil pengukuran berulang yaitu 12,28 plus minus 0,344 volt. Rekan-rekan sekalian, karena nilai terkecil yang mampu dibaca pada hasil pengukuran adalah 0,1 volt, maka hasil pengukuran ini menjadi 12,3 ditambah atau dikurangi 0,3 volt. Ini adalah hasil pembulatan, yaitu 12,28 menjadi 12,3, 0,344 volt menjadi 0,3 volt, sehingga didapatkan nilai yaitu 12,3 plus minus 0,3 volt. Rekan-rekan sekalian, berikutnya yaitu deviasi standar. Deviasi standar ini dapat dicari dari rumus SD sama dengan akar dari sigma DI kuadrat, di mana I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dibagi dengan N-1. Maka didapatkan persamaan dengan N adalah 10, SD sama dengan akar dari sigma DI kuadrat, I sama dengan 1 hingga I sama dengan 10 dibagi dengan N adalah 10 dikurangi 1. Maka didapatkan SD sama dengan D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat ditambah D3 kuadrat dan seterusnya hingga D10 kuadrat dibagi N yaitu 10 dikurangi 1, di mana hasil dari simpangan terhadap nilai rata-rata DI ini kita kuadratkan. DI1 yaitu 0,12 kuadrat adalah 0,0144 volt. Kemudian D2 dikuadratkan adalah 0,1764 volt. D3 kuadrat adalah 0,144 volt dan seterusnya hingga D10 kuadrat yaitu 0,0004 volt. Maka didapatkan nilai SD yaitu D1 kuadrat, D2 kuadrat yaitu 0,0144 ditambah 0,1764 dan seterusnya hingga D10 kuadrat yaitu 0,0004 dibagi dengan 9. Didapatkan nilai SD yaitu jumlah dari D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat hingga D10 kuadrat yaitu 1,836 dibagi 9, didapatkan hasil deviasi standar yaitu 0,204 volt. Rekan-rekan sekalian, jika deviasi standar ini digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran berulang, maka didapatkan hasil pengukuran berulang yaitu 12,28 yaitu nilai rata-rata ditambah dengan deviasi standar yaitu 0,204 volt. Maka hasil pengukuran berulang berdasarkan deviasi standar menghasilkan nilai yaitu 12,28 plus minus 0,204 volt. Karena nilai terkecil yang mampu dibaca pada pengukuran adalah 0,1 volt, maka hasil pengukuran ini menjadi 12,3 plus minus 0,2 volt. Ini adalah nilai pembulatan dari 12,28 plus minus 0,204 volt. Rekan-rekan sekalian, demikian pembelajaran kita bagaimana mencari nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang yang meliputi yaitu nilai rata-rata, simpangan terhadap nilai rata-rata, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, dan deviasi standar, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat difahami. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.